yang selamat dari neraka cuma seperempatnya. Kalau dibaca 2 kali setengahnya yang sekla. Kalau 3 kali 3/4. Kalau dibaca 4 kali berarti seluruh badannya dari mulai ujung rambut sampai dempal kaki, telapak kaki itu semuanya bakal diselamatin sama Allah. Ya pertanyaannya pengen berapa pelapak yang masuk neraka. Ya kalau semuanya lupa ya. Kalau cuma 1 kali berarti lu mendem seperapat kata Allah. Kalau dibaca 2 kali ya musar kena musar. Dibaca 3 kali sampai ke dada. Dibaca 4 kali insya Allah selamat semuanya minar. Sesuai dengan keinginan kita setiap kali sholat. Allahumma ajirni, ya Allah, ajirni apa ajirni? Selamatkan saya minan hari dari segala siksa yang ada di api neraka. Ya begitu mudah-mudahan. Ya kita mudah-mudahan bukan sampai hari ini masih dipanjangin umur oleh Allah ya. Tapi kalau seandainya pas kita meninggal udah baca 4 kali itu apa bahasa sekarang aman. Arti aman di sini apa? Tidak akan disiksa oleh neraka. Jadi siapa itu? Neraka enggak cuma serak itu. Janji siapa itu? Janji orang yang nggak pernah bohong. Yang setiap ngomong berdasarkan wahyu dari Allah. Yang hari ini merupakan tanggal 1 ya dari kelahiran beliau, yaitu baginda Nabi wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau bicara beliau kita tahu ini Madarijus Shu'ub ya, karangan Syekh Muhammad Nawawi. Apal banget saya nggak pakai lihat juga. Insyaallah nggak salah kalau lebih benar. Kata beliau i'lam annal i'tina ya, annal i'tina bi maulidin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min aqwabil qurban. Bahasa Indonesia begini, dari cara di antara cara yang paling efektif, yang paling efisien. Bahasa apa itu? Lebih apa efektif? Orang saya juga bilang ngomong doang. Yang paling efektif, itu paling bagus kan? Kalau obat yang paling mujarab, ya. Yang ada lagi bahasa anak yang paling efisien. Apa? Paten? Ya wis, mana wae lah. Yang paling pas banget kalau bahasa itu ya. Yang paling pas banget untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memperhatikan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuman para ustaz, para kiai jangan egois. Itu keterangan bukan hanya sampai di situ. Wadzalika yahsul bi it'amit ta'am. Cara mengadakan Maulid itu bisa berhasil dengan sedekah makanan. Apa sedekah makanan itu jual 12 saja? Umpama sekarang bikin kebuli, ada yang makan nggak? Ada. Wah, saya tahu ada yang makan saya bikin ya. Jadi yang namanya sedekah mulai hari ini. Umpama bisa bikin kebuli 10 liter, yang makan siapa? Umpama nggak mampu 5 liter. Umpama sih nggak mampu, siapa?
umpama nggak mampu juga setengah liter, umpama nggak sanggup juga masa seperempat lalu juga. Udah makan dulu lidah, warung Madura aja serah. Semua jajan yang ada di situ bolong, babi, anak-anak jadi maulid. Percaya? Mau? Ayo mau. Ini serius ya. Wah, aku nggak ada duit kalau orang yang beli 10 orang fakir miskin, makanan yang kira apa? Yang paling enak gara-gara dekat apa? Jajanan nih. Kebab. Makanan yang ada di Madura. Ya. Ya Kiki. Cari anak 10 orang. Nih, Kiki dan Cing, seorang 2 atau seorang 3 atau seorang 1. Kemampuan dalam hati niatin, saya sedekah ya Allah karena saya merasa bahagia dilahirkannya seorang manusia yang bisa menyelamatkan kami dunia akhirat adalah baginda Nabi besar kita Muhammad. Dulu saya juga lagi sedekah ilmu, mudah-mudahan diterima Allah, dan mudah-mudahan suaranya bisa kembali lagi. Kita anifan. Yang kedua, udah naam ya. Wakil akil Quran. Ya, mungkin mau melakukan itu, mau sedekah tinggal maunya, mau bikin apa tadi kebuli nggak ada berasnya. Nanti mau wudhu aja dah, masuk ke kamar baca Quran sehari 30 juz. Aku apa? Jadi maulid. Jangan ngatain kalau mau wudhu orang tua sehari 30 juz. Tapi nggak ada orangnya. Dari mana hayal? Jangan-jangan 30 juz. Juz apa aja dibaca nggak wudhu. Ibadah cuma kuliah dulu doang, ya pas dohor kuliah dulu, pas asar kuliah dulu, pas maghrib kata malaikat gua kalau percaya lu juga pasti kuliah dulu lagi. Tapi bagus daripada nggak baca. Anifan, jeratin apa lagi? Wadzikri qasaidul maulid. Wadzikri qasaid. Nah, An-Nabawiyah atau qasidah handa, tapi yang serius, jangan yang kayak di YouTube. Qasidahan pakai gawe. Ada enggak? Ada. Suka ngikutin. Itu mah super goblok ya. Oke. Walaupun yang ada gus-gus, kiai-kiai itu enggak beres. Jangan lagi nanya Nabi begitu enggak. Di zaman Nabi dengan tebring. Pernah dengar lagi ketemunya? Nah, ya, justru itu. Nah, kalau saya ngomong bid'ah, terwahabi. Itu bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengen lagi maulid, pengen nyeritain tukang teluh juga ini. Mudah suaranya apa namanya dikasih juga Allah ya. Qasidah ya Rabbil Mustafa wa qasidana ulama Ramadan wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa yang jelas walaupun 3 kali kita baca sholawat, niatin dengan sholawat itu kita termasuk orang yang merasa bahagia dengan lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti kita telah muludan. Jangan lupa
kalau kita udah mudah, jaminannya insya Allah kita akan termasuk hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen gampang baca sholawat ini aja. Setiap ibu bapak melakukan sesuatu kan baca bismillah tuh. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Kemudian setelah beres makan, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau dandan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap kita mau mengerjakan dan beres mengerjakan sesuatu, baca bismillah dan alhamdulillah. Jangan lupa ikut sertakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Atau saya kasih cara lagi dari dulu. Pengen lebih gampang, ibu bapak ngomong gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi. Jadi itu ada syarat, ya. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi. Masih berat umpamanya lidah untuk mengatakan itu, nyari guntingnya saja. Gunting aja udah lidahnya. Pusing udah pendek banget di sana. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi. Bukan ala Muhammad, alaihi, saking kepengen mudahnya. Tapi dengan catatan baca dulu ayat yang suka dibaca oleh seseorang yang bisa ngebangunin khotib hari Jumat. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi. Terus sampai jam 5 dah sore, ya, dari subuh. Insyaallah saya yakin ibu dan bapak akan termasuk orang yang disayang sama Allah dan dekat kepada syafaat yang diberikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenai sambutan saya terhadap Maulid, ya. Nggak sengaja sih itu. Gara-gara ini tanggal 1 kan? Buat tahun 20. Nggak ada yang ingat, nggak ada gajinya, ya. Iya dulu. Kalau nggak salah, tanggal berapa yang tahu siapa? Tanggal 30. Berarti besok tanggal 1, ya. Mari kita sambut, ya, kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It'am ta'am, ngasih makanan. Kita baca Quran, menjadi qasaid dan nabawiyah. Apalagi udah nggak gitu, ya. Nah, sekarang kita termasuk mau sama-sama kita agungkan baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mendongeng apa yang pernah didongengkan oleh beliau, ya. Dongeng baginda kalau nggak salah udah berapa jenis tuh. Yang pertama ada 3 orang yang ketutup oleh petunjuk saat mereka berada di dalam goa. Masih ingat? Ingat, kalau diingetin. Nah, ini kemudian kebetulan Bang Mahfud itu baru nyampe baru 2 hari, ya.
doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ada keterangan kalau orang pulang dari Mekah tapi ngitungnya dia haji wada ya, haji terakhir, ngitungnya dari situ. Begitu beres haji wada, ada 2 malaikat kata Allah, temenin itu anak, lu aminin setiap doanya. Untungnya ya. Makanya kalau orang pulang haji, kalau bisa jangan dia yang doa, kita yang doa, dia yang amin. Ya mau ikut jawab kayak amin gitu. Kalau dia kan cuma barakallah, udah cukup pulang. Kalau kita kan Allahumma, bisa-bisa itu haji yang baru datang yang aminin teler. Orang kebanyakan kita punya keinginan kan gitu. Jadi kalau bersama kita, kalau mau haji aminin doa saya. Dengan aminnya itu anak ya yang baru haji, yang baru umroh, berarti ada malaikat yang ikut amin 2 orang lagi. Paham nggak kata saya? Bisa dipahami nggak saya ngomong saudara? Serius bisa. Ini masalahnya yang bukan darurat sih, emang memaksakan diri. Udah kemarin nggak ngaji lagi. Jadi apa yang saya katakan tadi, setiap yang baru datang dari haji ya 40 hari lamanya tuh, ngitungnya dari haji wada. Yang baru datang ada tuh alhamdulillah cuma dia. Yang mau berangkat juga ada. Mudah-mudahan dua-duanya dilindungi oleh Allah. Dan kemudian kita dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita bisa uji ngaminin aja yang itu Allah. Lama enggak lah paling 2 jam setengah. Otomatis kan transaksi berapa ya? Ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian tadi saya mau, ya Allah jadikanlah kehadiran saya saat ini sebagai rasa sa'adah, sebagai rasa bahagia dengan kelahiran Nabi-Mu ya Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman pas saya mau dongeng ini alatnya mati. Jadi dongengnya mana jadi? Kenapa? Ayo, bagian maju. Takut saya kalau nggak pakai kibar takut. Mana ya? Bisa nggak? Baterai? Kan ada satu. Tadi saya bilang ada cerita baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa jenis ya. Jenis yang pertama 3 orang yang terkurung oleh batu gede. Kemudian mereka sama-sama berdoa kepada Allah dan kemudian doanya disempurnakan dengan tawassul ya. Apa tawassul? Mengandalkan amal ibadah yang pernah dilakukan dalam rangka diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama menggeser batu bukan dengan tangan, dengan doa. Yang kemudian tawasul. Apa tawasulnya? Yang pertama, yang kedua orang tua yang benar-benar dia berbuat bakti kepada keduanya. Dengan begitu batu bergeser ya. Yang kedua punya ponakan begitu cakap, siap disina, tapi karena tidak berani, karena ada rasa takut kepada Allah, akhirnya digugurkan perzinahan. Yang ketiga, duit karyawan dipegang, kemudian dikelola ya, dan kemudian menghasilkan keuntungan. Modal apa keuntungan?
sesuatu yang menutupi mereka bergeser dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa? Bisa. Lagi dicari. Kemudian cerita yang kedua. Apa cerita yang kedua? Ingat. Nah itu si buta, si botak, lagi si gelap ya. Semuanya akhirnya dikasih keistimewaan oleh Allah, tapi akhirnya yang dua kembali digantikan musibahnya gara-gara dia pelit dengan kekayaannya. Jadi yang kaya dia jangan pelit, takut sama Allah bikin kebalikannya. Tapi yang buta sukses, sebab saat yang ngemis minta kepada dia sesuatu, bukannya sebagian dia kasih, malah seluruhnya dikasih. Tapi tidak ada yang terima. Masalahnya si pengemis bukan orang biasa, akan tetapi malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu sesuai dengan yang diceritakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak? Hilang. Ya, aku lebih enak kalau pakai daun sama pakai kita. Kemarin udah kita mulai ya, yang mana cerita ini diucapkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis didengar oleh para sahabat. Di antara sahabat yang mendengar dongeng beliau adalah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Suhaib ya, kemarin udah. Sayyidina Suhaib inilah salah satu sahabat yang kebetulan mendengar dongeng yang diceritakan oleh junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini kata beliau, ya. Gimana? Apa namanya, Bah? Kana malikun, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana malikun fi man kana qablakum. Sudah ya. Adalah seorang malik. Ingat malik? Ya. Malakun, malaikat, milkun, kepunyaan, mulkun, kerajaan, malikun, raja. Jadi konon di zaman dulu kata baginda ada seorang raja, karena adalah itu raja, qablakum adanya sebelum kamu, wahai para sahabat. Nah ternyata baginda membuka rahasia. Setiap raja nggak tahunya punya tukang sihir, ya, punya dukun yang istilahnya menjaga kesejahteraan kerajaan dia, terutama dia dan keluarga. Nah termasuk ini yang diceritakan oleh baginda, karena adalah lahu bagi si malik, bagi si raja, nggak bisa. Ada di sini. Ini udah apa-apa, ini aja di situ aja. Pergelar lagi dah, ya. Karena lahu sahirun. Ada bacaannya. Karena adalah lahu bagi si raja sahirun, seorang sihir, ya. Baru kita lain. Kalau pakai hak kecil tukang sihir. Kalau sahirun orang yang bangun malam, ya. Falamma kabiro, maka ketika, balik lagi saya ulangi biar jelas. Lama gimana masuknya? Kalau masuk ke fi'lul madhi maknanya ketika,
Kalau ke fi'lul mudhari maknanya sebelum, ya. Di sini ternyata masuk ke fi'lul madhi, makanya artinya ketika. Ingat aja ya. Setiap lama masuk ke fi'lul madhi maknanya ketika. Kemarin kalau nggak salah saya kasih perumpamaan yang ada di Maulid. Lama tamat, ya, maka ketika sempurna. Allah, saya jadi ingat sebentar ya, bapak juga membaca Fatihah ya. Kata yang pertama sebagaimana biasa, niat supaya hati kita menjadi penyebab dekatnya kita kepada Allah, ya. Kemudian dosa kita diampuni dan kita dibahagiakan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Amin. Pakai ayat juga biasa untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang terlibat ya, dalam pembangunan majelis ini semuanya ada, terutama yang baru saja meninggal dunia, ya. Siapa namanya? Munir. Munir. Ya. Munir Zain Bin Ali. Mudah-mudahan Allah yaghfir dzunubahum, kemudian yu'li darajatihim fil jannah, menjadi ahli surga, umurnya dari daun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Semoga yang kita baca amal yang disampaikan oleh kita semuanya. Nah, sekarang kita kembali, niat kita mau menceritakan apa yang diceritakan oleh pencerita ini demi rasa bahagia kita dengan kelahiran beliau Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur ini suaranya rasa apa? Napas ngap ya. Wa kana lahu sahir. Bagi si raja ternyata ada seorang tukang Sihir. Apa yang terjadi kemudian? Falamma kabiro, ya, kabiro itu fi'il madhi, ya, kabiro ya baru. Berarti dengan masuk lama maka ketika kabiro menjadi besar. Siapa yang besar? Si sahir, ya. Maka ketika menjadi besar, boleh ke raja, boleh ke tukang sihir. Maka ketika menjadi besar, besar apanya? Menjadi besar umurnya, berarti menjadi tua, ya. Begitu tukang sihir, begitu si raja sudah mengalami masa ketuaan, kalau anak sekarang nyebutnya manula, manusia. Ya, manusia
ya. Ketika menua menjadi tua, si raja sama si tukang sihir, si tukang sihir, begitu si tukang sihir mengalami usia tua, ngadep ke raja, mohon maaf baginda, ada apa lu tukang teluh? Ada apa lu tukang teluh buah? Kejauhan. Wah, ribet ya. Qala lil malik. Kolahnya perhatiin dia ngaji beneran ya. Dia semuanya ngaji beneran. Salah saya ngomong. Qala lil malik, berkata si sahir, berkata tukang teluh, lil maliki kadue kepada raja yang memang bos dia, merupakan majikan dia. Ngomongnya apa? Ini qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Berangan gitu ya. Wahai baginda raja, mohon maaf ya. Kenapa lo tukang teluh? Kata raja. Kan raja tahu qad kabirtu. Nah ini saya terangin qad lagi. Qad juga gimana masuknya? Kalau masuk ke madhi maknanya sungguh-sungguh, kalau masuk ke fi'il mudhari kadang-kadang ya. Nah itu benar ya. Fa inni qad kabirtu, sesungguhnya saya. Ini itu artinya sesungguhnya saya. Kemarin sudah saya terangin. Kalau sesungguhnya saya ini, kalau sesungguhnya kamu tinggal ganti ya pakai kaf. Ini jadi innaka. Kalau ternyata kamunya banyak, innakum. Kalau sesungguhnya dia laki-laki, innahu. Kalau sesungguhnya dia perempuan, innaha. Kalau perempuannya banyak, innahunna. Kalau lakinya banyak, innahum. Ribet amat ya. Ya bagi yang belum tahu ya ribet. Huwa huma hum. Nah, dia tahu itu ya. Hiya huma hunna. Anta antuma. Antum anti. Antuma ana. Nah, itu contohkan ya. Jadi kalau ada apa huwa, apa namanya tadi? Mana tadi? Innahu. Kalau huma innahuma. Kalau hum innahum. Kalau perempuan innaha. Kalau perempuannya banyak innahunna. Ini anak muda nih, tahu nih. Ada di Quran. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Walaupun pas-pasan ya Allah, saya kepengen muka saya ini begitu dilihat orang bisa gila ya. Orang bisa tergila-gila sampai kalau seandainya mereka pegang pisau mau ngiris apa aja, ternyata saking saya kelihatan ganteng, ngiris tangannya sendiri. Online itu biar nempel itu wajah begitu, baca Quran tiap sebulan sekali hatta. Innahum rabda falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun yang nyambung malakun karim. Nabi Yusuf begitu diperlihatkan oleh siapa? Oleh Siti Zulaikha ya, kepada dharma wanita saat itu. Dharma wanitanya udah pegang, sama-sama pegang apel sama pegang pisau. Begitu keluar, ayo pada diiris apelnya. Bukan iris apel, malah iris tangannya sendiri. Saking namanya, saking gantengnya melihat Nabi Yusuf alaihi
bisa mengorbankan tanah ya. Bapak ibunya Nabi Yusuf walaupun dikatakan Nabi paling ganteng, ternyata kalau dibanding dengan gantengnya baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ukurannya hanya separuh ganteng Nabi. Ya. Nabi Yusuf ganteng nih, kalau dibandingkan Nabi kita cuma separuhnya. Ya. Makanya waktu Siti Aminah menghamilkan beliau, ada 100 laki-laki tergila-gila kepada Siti Aminah saking kelihatannya cakep, gara-gara perutnya ada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kebalikannya dengan yang udah lahir, emaknya jadi budak jelek gara-gara hamil dia. Jangan pas muncul kok jadi jelek ini, tahu bahwa anak-anak ini ya. Oke ya, dah kita terusin dulu. Tahu nggak di suaranya itu? Ampun penyakit ya Allah sembuhkan kami dari segala penyakit ya Allah. Mana? Ini kamir tuh, wahai raja, ini sesungguhnya aku kode kamir tuh. Ya mungkin kalau bahasa dipanjangin bahasa sekarang, sebagaimana engkau menyaksikan wahai raja, aku ini sekarang sudah tua. Kata aja nggak usah ngomong, emang belum kelihatan udah tua. Kira-kira begitu, tapi itu karangan dari saya. Ya. Kalau baginda Rasul singkat, kalau kamu itu saya ini sudah tua. Raja dijawab. Terus pengen ceket biar cepat mati. Enggak, raja bukan begitu. Ya. Apa mau dulu? Fad'an artinya apa? Maka utuslah ilayya kepada saya gulaman seorang anak. Seorang ABG lah kalau sekarang. Gulam itu seorang ABG yang mana itu ABG u'allimuhu, akan saya ajarkan kepada si ABG as-sihra, ilmu sihir. Paham ya? Alhamdulillah. Walaupun begini kalau ngaji dipahami insya Allah pahalanya gede insya Allah kan? Jadi raja, saya sekarang udah merasa tua. Dikata raja, ya iyalah, kelihatan bagaimana juga. Nggak bisa diukur, kan saya sering bilang, setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang nggak bisa diobatin penyakit dua, yang satu penyakit peor, yang satu penyakit naon. Ada obat peor? Nggak ada. Walaupun sudah operasi, balik lagi. Kemudian nomor 2 mau, kalau bicara soal kematiannya, harus dari rumah sakit mati. Emang rumah sakit menjamin kehidupan? Nggak ada ya. Kalau seandainya dokter bisa ngobatin kematian, mungkin dokter udah pada jongkok ya. Nggak mati-mati. Tapi kan saya suka bilang kematian itu adalah kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah. Coba kalau kita mati 120 tahun aja umur, pasti kan sedang ngeselin cucu. Bila dan makan masih ngajarin cucu ya. Makan dong, berarti masih. Udah akan nanti sama perut stop, udah minum kong. Emang jangan banyak, udah tua banyak makan standar. Ya walaupun ngajarin sambil ngomel. Kadang-kadang saya baru dibeli. Kadang-kadang saya juga begitu nggak ada sih mereka, tapi saya yakin akhirnya nggak mau pulang. Tapi mudah-mudahan itu surga saya ya.
kemudian makan masih disuapin, minum masih diminumin. Giliran makanan dan minuman beraksi dalam perut, baru ini bikin kesel, ya. Gara-gara perut kenyang, akhirnya pengen merah. Aduh, ini mana bos? Kenapa kong kamar mandi? Belajar aja. Kalau kemakan yang di situ, ya tolong anterin gua. Jangan ngomong aja. Nah, sambil ngajarin, sambil ngomel, ya Allah, kudunya gokil saya. Ya Allah, kudunya gokil saya. Kata cucu. Nggak bisa kopi, kok bisa kopi beli. Saya sama anak sama santri nggak berhenti terima kasih. Di rumah waktu masih sehat dari tuntun jalan. Sekarang masuk subhanallah. Kadang-kadang kita lain kemana anak. Tapi mau ngapain buat tongkat? Orang bukan tongkat yang belum hari, malah tongkat yang di bawah habis. Bagaimana pun oke lah ya. Balik lagi ke kita dia biar paham. Mana tu'allimu syi'rab, allama yu'allimu ya. Mu'allimu itu fi'lul mudhari' dari allama. Yu'allimu ta'liman. Fahuwa mu'allimun tuh ya, jadi tahu alama telah mengajar, yu'allimu sedang dan akan mengajar, takliman pengajaran. Saya bilang kan sering bukan majelis salim yang lebih fasih, majelis ta'allum ya, majelis belajar. Sebab banyak yang belajar daripada yang ngajar. Ya kayak sekarang nih, banyak yang ngajar apa banyak yang diajar? Yang diajar cuma di Bandung bertaklim ya. Memang cuma di Indonesia ada majelis taklim. Di negara lain tidak ada ya. Apa tadi? Nah, kalau guru bahasa Arabnya apa? Ustaz atau mu'allim. Almarhum Haji Muhammad. Mu'allim itu artinya yang ngajar. Nah kalau piaraan itu mu'allam ya. Kalau mu'allim yang ngajar, kalau mu'allam yang diajar. Alim la tu'allim, itu bil amr amma fil nahinya. Alim ngajar, la tu'allim jangan ngajar. Udah balik ke pelajaran. Bakal apa lu kepada seorang ABG? Kata raja nih, wa'allimuhu syi'rab, akan dengan telaten wahai raja, akan saya ajarkan kepada itu anak asyirah ilmu sihir ya. Gimana caranya bikin orang sakit perut, caranya gimana bisa bikin muntah darah, apalagi yang sudah dialami yang itu, biar bisa ngebengkakin perut orang. Ayo turun dulu, ayo tahu. Malah ada cerita dari seorang haji ya, seorang jemaah. Sekarang tukang telur pinter mengejar sasarannya dengan penyakit yang sedang ramai menurut dokter. Ramai sekarang di mana-mana penyakit lambung. Maka tukang telur ramai-ramai belajar bagaimana caranya supaya bisa mengganggu lambung. Hei tukang telur, tolong dengerin saya. Aku enggak. Jalan kedua ini berapa? Ada lagi yang bikin linglung, bisa lupa segalanya. Tapi heran nggak mau lupa sama duit. Ya. Dia kayak saya sekarang banyak lupa. Tapi ngelihat 100.000, 50.000 nggak keliru bisa diberain ya. Nggak pernah. Ini 100 sampai 50 enggak. Oke, jadi tujuan itu sih raja kepengen sama-sama
dicariin seorang ABG supaya itu anak bisa diajarin ilmu teluh. Akhirnya ya raja ya. Faba'atha ilaihi ghulaman, maka mengutus raja ilaihi kepada tukang sihir ghulaman seorang ABG yu'allimuhu yang mana mengajarkan si sahir hu kepada gulam. Jadi kata raja itu mah gampang, dari anak muda yang biar lu bisa ajarin ilmu dulu ya gampang. Maka saat itu juga raja memanggil seseorang dengan segala macam wibawanya. Seorang ABG dikirim dan diserahkan kepada dukun. Wahai tukang teluh, kemauan teluh kan ini gua kasih sekarang, tinggal teluh ajarin ilmu teluh yang perlu diajarin kepada dia sesuai dengan metode yang teluh miliki, kira-kira begitu ya. Nah ceritanya sekarang sudah si raja itu ngurusin seorang ABG untuk sama-sama diajarkan kepada dia ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamah. Nah, tiap pagi, tiap sore itu anak berangkat menuju ke tempat sahir, ke tempat tukang sihir. Tapi yang lucu makanya fi tariqihi adalah ya di tariqihi perjalanan antara rumah dia dan sahir dan rumah tukang sihir kita salah apabila dia berjalan rohibun. Ya kalau sekarang seorang kiai atau seorang ustaz lah. Kalau rohib kan seorang alim apa namanya yang tukang itu ngurusin gereja apa? Ya seorang pendeta ya. Jadi kalau bahasa kitanya antara rumah dia dengan rumah tukang sihir ternyata ada seorang rohib, seorang ustaz yang mana itu anak akhirnya faqa'ada ilaihi, sebelum nyampe ke tempat dukun biasanya mampir dulu ke rumah ustaz. Tidak ada susah lain. Tukang telurnya di situ dibangun terus, ya. Tukang rumah si ABG di rumah Bang Idrus, penanda ya. Tukang telurnya di dekat Hayani, ya. Tengah-tengah ada Aminuddin yang kebetulan disebut ustaz. Paham gak nih? Bukan kalau bikin saya. Berangkat anak dari pagi mau belajar sihir. Dari apa itu? Apa itu apa namanya? Ya masih ada ya. Dari situ ke bengkel, berangkat dari mana menuju ke sana. Cuman itu anak pisang. Sebelum nyampe ke tukang sihir, mampir dulu ke sini. Assalamualaikum. Halo. Saya ajarin alim bahasa sampai kepada kalau pengen kelihatan memang udah baru berangkat dia ke Rohib. Di sini dia belajar ilmu agama, di dekat Hayani sana belajar ilmu teluh. Jadi paham ya? Mana tadi? Wakana ila atas sahir marrad rohib. Pokoknya dia tadi lagi. Baiklah atas sahir darabahu. Setiap datang ke tukang sihir kesel. Lu dari mana gua tungguin dari setengah 8 lu sampai jam 10. Darabahu, akhirnya itu anak muda bingung. Sama siapa? Sama tukang sihir. Lu meluncak banget, gua kasih jadwal setengah 8 malah jam 10 nyampe. Itu kan ada kita biasa
rohib. Akhirnya apa yang dilakukan oleh apa? Ulang. Yang dilakukan oleh tukang sihir yang pakai mukul. Diaduin sama Ustaz. Ustaz, saya kepengen setiap mau kesini mampir dulu Pak Ustaz, cuman si kakek tukang sihir itu ngamuk. Sampai-sampai saya kemarin dijambak, dia lumayan sakit. Gimana caranya? Kalau Ustaz begini, aki-aki ini tak kaliin aja. Nah kalinya bagaimana? Aduh. Fa'idha mana tadi? Wakana ila atas sahir marratul lahir. Ada ini setiap mau ke tukang sihir mampir dulu Ustaz, ya, kemudian belajar ilmu agama. Fa'idha atas sahir darabahu, karena dia terlambat akhirnya dipukul sama tukang sihir. Fasyaka dzalika ila rohib. Fasyaka maka mengadu seulang dari perkara pemukulan ke siapa? Ila rohib ke Ustaz. Kata Ustaz apa? Idza khasyita sahir faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir. Gara-gara Pak Ustaz saya ke tukang sihir terlambat, pulang juga jadi terlambat, ya otomatis kan. Terus akhirnya sama tukang sihir saya diomelin, sama keluarga juga, bapak saya, ibu saya diomelin. Lu dari mana aja dunia belum nyampe? Orang saya telah 9:30, kan begitu kan? Nah sekarang begini kata Ustaz, kalau lu ditanya anak tukang telur kenapa lu terlambat, bilang aja bantuin bapak, bantuin emak dulu. Kalau seandainya lu sekarang diomelin sama bapak mama, bilangin emang kita anak tukang sihir biar ada lama. Jadi kan gua selamat kalau ngomong nih, lu ngomong ke bapak tukang telur ditahan bapak emak lu, kemudian kalau lu diomelin sama bapak emak, bilang aja ditahan sama tukang telur. Jadi nggak kelihatan bahwa lo mampir ngaji dulunya dulu di sini. Ya. Terus gimana? Terus bagaimana minggu besok? Minggu besok baru kita ketahuan apa yang dilakukan oleh sahir. Walaupun ini cerita baru sepotong, mudah-mudahan keberkahan akan disempurnakan oleh Allah. Gara-gara ngaji mudah-mudahan penyakit jadi hilang. Gara-gara ngaji tujuan dan maksud dihasilkan. Gara-gara ngaji dosa diampuni. Gara-gara ngaji insya Allah kita bakal diselamatkan oleh Allah minad dunya ilal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مفرقا إلا جمعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيه صلاة إلا أعنتنا يا الله ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا شافي الأمراض اشفنا من الأمراض كلها شفاء تاما عاجلا عاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا عللا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبجاه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طه الرسول يد ربنا بالقبول وهب لنا كل مطلوب ومقصود وكل حاجة وكل سوء واستجب لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا
وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون